Sebelum nganggur, kita semua tahu bahwa Tom Hai berstatus sebagai pemain Heerenveen. Namun, pada Juli kemarin, kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan kerjasama yang sudah terjalin selama 2 tahun. Gelandang yang demen pakai kaos kaki cekak itu pun akhirnya hengkang dengan status bebas transfer. Kepergian Tom Hai dari Heerenveen tentu sangat mengejutkan, sebab Hai berhasil menorehkan penampilan yang ciamik selama musim kemarin. Tercatat Hai berhasil mencetak 4 gol dan 4 assist dari 32 penampilannya di Eredivisie musim ini. Posisinya sebagai gelandang bertahan pun tidak tergantikan di skuad asuhan Kees van Wonderen. Bukan itu saja, pemain yang kini berusia 29 tahun itu belum lama, ini berhasil menembus daftar nominasi gelandang terbaik versi media Belanda, Voetbal Premier. Cukup disayangkan mengapa dirinya berpisah dengan Heerenveen. Daripada menimbulkan spekulasi liar, Hai pun akhirnya angkat bicara tentang perpisahannya dengan Heerenveen dilansir Tribun News. Keputusan tersebut ternyata datang dari keinginan Tom Hai sendiri. Setelah menjalani musim yang cukup bagus, Hai pun merasa petualangannya bersama Heerenveen sudah cukup. Pemain yang rambutnya selalu klimis itu ingin mencari tantangan lain di klub baru. Namun setelah memutuskan untuk hengkang dari klub yang mengharumkan namanya itu, El Profesor tak kunjung memberikan kabar gembira dengan menemukan klub baru. Ketika rekan-rekannya di tim nasional Indonesia sudah menemukan tempat baru untuk berkembang, dirinya malah masih santai sembari syuting iklan kopi kapal api. Lantas, apakah Tom Hai telah kehilangan pamornya di sepak bola Eropa? Tidak juga, hal ini sudah diklarifikasi oleh agen sang pemain, Wesley Verhoek. Menurut agen yang juga menangani Michel van der Gaag itu, Hai memang sangat berhati-hati dalam menentukan pilihannya saat ini. Karena satu kesalahan dalam mengambil keputusan, karirnya bisa saja habis, mengingat usianya sudah hampir kepala 3. Soal pertanyaan apakah Tom Hai sepi peminat, Wesley Verhoek juga sudah pernah menjawabnya. Dilansir Bola Sport, agen yang juga mantan pemain Feyenoord itu memastikan bahwa kliennya belum sepi peminat. Beberapa klub sudah mengirimkan proposal tawaran. Hanya saja, pihak agensi dan Hai masih mau mempertimbangkan tawaran-tawaran tersebut. Kehati-hatiannya dalam memilih tempat pelabuhan baru sampai membuat Hai berani menolak beberapa tawaran klub Belanda, termasuk tawaran dari Fortuna Sittard. Menurut kabar yang beredar, mantan klub Ragnar Orad Manggoen itu jadi satu dari sekian banyak klub Belanda yang sudah mendapat penolakan dari Hai. Tapi kenapa Tom Hai begitu jual mahal? Usut punya usut, Hai punya standar yang sangat tinggi dalam menentukan klub barunya. Meski sudah berusia 29 tahun, El Profesor masih mementingkan jenjang karir yang berkelanjutan. Sementara proposal yang ditawarkan oleh Fortuna Sittard belum sesuai dengan visi yang diamini oleh sang gelandang. Selain itu, nilai kontrak dan gaji pemain tentunya menjadi pertimbangan dari Tom Hai dalam menentukan klub baru. Sang agen merasa beberapa tawaran dari klub-klub Belanda seperti AZ Alkmaar dan AC Breda belum memenuhi angka yang diminta oleh Hai. Di sisi lain, Hai kabarnya mulai bosan bermain di Belanda. Gelandang yang menggemari sepatu berwarna hitam itu ingin mencari tantangan baru di luar Belanda. Tom Hai yakin, dengan modal performa menjanjikan bersama Heerenveen dan Timnas Indonesia, dirinya bisa menggait klub dari liga lain. Maka dari itu, Wesley Verhoek memutuskan untuk tidak melanjutkan negosiasi dari klub-klub Belanda, termasuk Fortuna Sittard. Apakah keputusan yang diambil Tom Hai sudah tepat? Sebetulnya tidak sepenuhnya baik untuk karirnya. Tom Hai dinilai terlalu jual mahal kepada klub-klub Belanda dengan alasan ingin berkarir di luar negeri. Pemain yang pernah berseragam Lecce itu seharusnya sadar bahwa situasinya sekarang berbeda dengan musim lalu. Musim ini, pemain yang doyan banget sama Lemper itu sudah tidak lagi mengantongi paspor Belanda seperti musim-musim sebelumnya. Dirinya kini berlabel pemain Asia Tenggara karena membela Indonesia. Statusnya sebagai pemain non-Uni Eropa sudah jelas akan mempersulit Hai dalam menarik minat klub-klub top Eropa di Italia atau Inggris karena mendaftarkan pemain dari luar Eropa akan lebih rumit. Hal tersebut bisa diperparah jika ternyata Tom Hai terlalu percaya diri akan kemampuannya di lapangan. Klub-klub Eropa dapat dipastikan memiliki standar yang lebih tinggi dalam menjaring bakat-bakat dari non-Eropa mereka, akan mempertimbangkan apakah usaha lebih yang dikeluarkan saat merekrut Tom Hai akan sebanding dengan kualitasnya nanti. Masalah lain yang perlu diperhatikan Tom Hai adalah soal waktu. Saat ini bursa transfer di sepak bola Eropa sudah memasuki masa-masa akhir. Sudah tidak seharusnya Hai leha-leha dalam menentukan masa depannya. Karena sudah banyak klub yang telah menutup buku pemain incaran dan memutuskan untuk menyudahi segala aktivitas belanjanya.
Terlebih, usianya sudah hampir 30 tahun. Jika bukan sekarang, maka Haye akan semakin sulit guna mendapat nilai kontrak yang sesuai dengan keinginannya di bursa transfer yang akan datang. Jika mendengar pernyataan sang agen, Tom Haye begitu yakin bahwa dirinya akan menemukan tantangan baru di luar Belanda. Memangnya ada klub Eropa lain yang meminati pemain yang satu ini? Tentu ada dong. Haye nggak sepede itu jika kemungkinannya tidak ada. Menurut penuturan Wesley Verhoek, ada 2-3 klub di luar Belanda yang telah menunjukkan minatnya pada Haye. Setelah ketertarikan Como FC memudar, tercatat ada beberapa klub Eropa lain yang sudah mengontak agen Tom Haye. Menurut rumor yang berkembang di berbagai media, gelandang kelahiran Amsterdam itu sempat dikaitkan dengan 2 klub Liga Turki, Besiktas dan Sivasspor. Lalu ada satu dari Liga Prancis. Mereka adalah klubnya Sir Jim Ratcliffe, OGC Nice yang dikabarkan berminat menampungnya. Semua klub-klub itu dikabarkan sudah memasuki negosiasi tahap awal dengan agen Tom Haye. Di luar nama-nama klub itu suara, Com justru memberitakan bahwa Haye dirumorkan akan memperkuat RB Leipzig musim depan. Jika itu benar, maka ini akan jadi perjalanan karir yang menarik bagi El Profesor. Doa terbaik untuk Tom Haye. Rumor memang terus berseliweran. Namun selaku agen, Wesley Verhoek belum memberikan konfirmasi lebih lanjut klub mana yang akan dipilih oleh Tom Haye. Intinya, Haye memprioritaskan cabut dari Belanda dan kesempatan itu masih ada, setidaknya hingga akhir Agustus ini. Apapun pilihannya, selaku fans tim nasional Indonesia kita harus tetap memberi dukungan untuk El Profesor.